berikan saya Ibu saya boleh menyapa teman-teman pelatih pendamping percaya diri adik-adik yang saya kasih. Selamat sore untuk kita semua. Pada tempat pertama patut kita mengangkat hati dan melambungkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya pada kesempatan yang berharga ini kita semua dihadirkan di tempat ini memulai sesuatu yang baru di tempat ini. Pada saat Pak Marianus menyampaikan bahwa nantinya ada organisasi pencaksilat ini menyurati sekolah dan memohon izin untuk melatih di sini, saya pribadi mengatakan bahwa siap. Dasar pemikiran saya sederhana, bahwa anak-anak generasi muda ini kita siapkan secara fisik dan mental, bukan di ruang kelas saja, tetapi di kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi bekal mereka pada saat mereka melanjutkan studi atau berada di lapangan pekerja. Nah, tantangan yang paling besar adalah generasi muda ini adalah bagaimana mereka siap untuk hidup di zaman yang semakin modern, zaman yang semakin punya tantangan yang lebih besar. Dan bukan fisik saja untuk setiap kegiatan pencaksilat, tapi mental, rohani, dan pembentukan karakter. Sehingga saya langsung mengatakan pada Pak Marianus, saya siap. Dan saya mengizinkan untuk dilakukan kegiatan latihan di sini. Nah, pemikiran kedua bahwa generasi muda kita sekarang juga dalam menghadapi tantangan banyak hal yang mereka harus lalui. Satu poin yang menjadi pemikiran setiap kali saya memberikan arahan bahwa mereka untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Itu satu unsur yang penting sekali untuk kita berikan bekal kepada mereka. Dengan latihan seperti ini, teman-teman, adik-adik sekalian, bahwa suatu saat teman-teman mengalami kesulitan, maka teman-teman sudah punya bekal yang kuat, bekal yang mumpuni untuk menghadapi situasi. Tidak semua orang memiliki bekal seperti itu. Banyak cerita yang kita dengar bahwa orang berada di hutan dan berlama-lama di hutan tapi pulang masih hidup. Karena kita sudah dilatih bahwa mental saya seperti ini. Mau makan apa saja siap dan ini tempatnya. Teman-teman, adik-adik sekalian, bahwa dalam proses latihan kita tidak tahu dan tidak sadar akan manfaatnya. Tetapi suatu saat akan ada manfaat yang besar sekali. Kemarin kalau saya ikut latihan ternyata manfaatnya seperti ini. Dan ini tempat kita di Gembel. Untuk itu saya berkesimpulan bahwa harus ada satu organisasi pencaksilat yang masuk di lembaga ini. Yang ketiga, bahwa dalam perkembangan ini banyak mental anak muda kita yang sudah mulai menjurus ke hal yang tidak bagus. Sehingga organisasi pencaksilat ini masuk menjadi suatu wadah di mana teman-teman yang akan mengikuti ini melalui proses penggembelengan akan melihat bahwa sebenarnya potensi kita itu ada di sini. Kita tidak perlu lari ke sana, kita tidak perlu ini berpikir yang lebih negatif. Kita berpikir positif tentang situasi. Sehingga dengan pendasaran ini maka saya memutuskan ada pusat latihan percaya diri untuk ranting SMA Negeri 1 Batu Kasih. Seberapapun yang akan ikut, itu menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Karena ini juga menentukan Anda dalam segi ekstrakurikuler. Hingga saya berkeyakinan bahwa suatu saat nanti atlet-atlet dari sini dan dari manapun akan punya nama, akan punya gaung besar di tingkat
baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan mungkin tingkat Indonesia. Untuk itu saya mewakili lembaga mengucapkan banyak terima kasih atas usulan tempat ini menjadi tempat latihan, menjadi tempat penggemblengan generasi muda kita. Percaya diri menjadi organisasi bela diri pertama ketika saya berada di sini, bisa bersama-sama dengan kami, dengan anak-anak yang akan mengikuti latihan. Terima kasih banyak untuk partisipasi bapak-bapak mereka, untuk kita bersama bertanggung jawab atas generasi kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi ekstrakurikuler wajib dan dapat berkembang baik di lembaga pendidikan ini. Untuk itu, atas izin kita semua, memohon izin kepada Tuhan Leluhur Laut Tanah, saya dengan resmi membuka pusat latihan percaya diri unit SMA Negeri 1 Nunukan secara resmi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.